Oke, selamat siang. Kita sebelum mulai kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Jadi kita akan belajar tentang tumbuh kembang anak. Setelah itu kita akan membahas tentang praktik lab, ya, memandikan bayi baru lahir dan perawatan tali pusat. Jadi tumbuh kembang anak, ya. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tumbuh kembang anak ini, tumbuh itu bertumbuh berkenaan dengan pertumbuhan ukuran organ tubuh. Jadi tumbuhnya ke atas, ya, ke samping dan ke atas, tidaknya ke samping. Jadi kalau kembang itu perkembangan berkenaan dengan perubahan fungsi organ tubuh. Kalau pertumbuhan ini berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah ukuran organ individu. Dan hal ini dapat diukur melalui ukuran berat badan, ukuran panjang, besar lingkar kepala. Semua hal ini memerlukan proses pemantauan yang tepat. Jadi namanya bertumbuh ini ya ukurannya tambah berat, ukuran berat badannya tambah tinggi, tambah besar. Tidak hanya besar saja, tapi juga memanjang dan tinggi ke atas. Kalau perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan peristiwa perkembangan ini biasanya berkaitan dengan masalah psikologis seperti kemampuan gerak kasar, gerak halus, intelektual, sosial, dan emosional. Jadi kalau perkembangan nanti berhubungan dengan motorik kasar, motorik halus, dan emosionalnya anak. Kalau pertumbuhan ini berhubungan dengan ukuran berat, ukuran panjang, besar kepala, lingkar kepala, tapi kalau perkembangan ini pematangan, peristiwa perkembangan yang berkaitan dengan masalah psikologis seperti kemampuan gerak kasar, halus, intelektual, sosial, dan emosional. Ini menurut Undang-Undang RI nomor 23 tentang perlindungan tahun 2002 tentang perlindungan anak, itu bab 1 pasal 1 ayat 1-2, ini anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anda usia berapa? 20 tahun. Berarti sudah dewasa, ya. Ada yang usianya 18 tahun? Sudah tidak ada, ya. Jadi SMA itu masih dikatakan anak kalau usianya belum 18 tahun. Ciri khas anak ini, anak bukan dewasa kecil. Tumbuh, proses bertambahnya ukuran atau dimensi tubuh akibat bertambahnya sel-sel dan bertambahnya besarnya sel tersebut. Kalau kembang, proses
pematangan atau maturasi fungsi organ tubuh, perkembangannya, kemampuan intelijensi, serta perilaku anak. Jadi proses perilaku, proses kedewasaan itu nanti berhubungan dengan perkembangan. Ini kalau dikatakan tumbuh, pertumbuhan dalam jumlah dan besar, bertambah besar organ, otot, dan tulang. Bertambah ukuran berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, lingkaran dada. Ini pemantauannya dan grafik kurva normal. Jadi nanti usia 1-18 tahun itu pasti berbeda. Kalau usia 5 tahun, tingginya kok sama dengan usia 2 tahun atau 3 tahun, itu perlu dievaluasi untuk tumbuh kembang. Contohnya kalau masih usia, seharusnya usia 1 tahun sampai 1,5 tahun itu sudah berjalan, atau sampai 2 tahun. Ternyata anak balita ini ternyata 2,5 tahun atau 3 tahun masih belum bisa berjalan. Ini perlu dievaluasi untuk tumbuh kembangnya. Kalau kembang di sini meningkatkan fungsi sel tubuh, maturasi organ, dan sistem keterampilan, kemampuan efektif dan kreatif. Ini ya, jadi kalau ciri khas anak untuk tumbuh kembang, kalau tumbuh bertambahnya ukuran, jumlah sel, jaringan interseluler, dan bertambahnya ukuran fisik, struktur tubuh, ini kuantitatif, bisa diukur ya. Tapi kalau perkembangan ini kualitatif, bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Dikatakan kualitatif apa? Ada yang tahu? Kalau kuantitatif itu berupa rasio ya, misalkan kualitatif itu suatu apa tadi? Perkembangan yang di depan tadi berupa apa? Berupa apa? Perkembangan tadi di atas. Ya, berupa apa? Atau bedanya pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan tadi ya bisa diukur dengan cara menimbang berat badan, mengukur tinggi badan. Kalau berkembang dengan apa tadi? Tentang psikologisnya ya, tentang gerakan motorik kasar dan motorik halusnya. Ini tidak bisa diukur dengan rasio. Ya. Anak dapat tumbuh kembang melalui tahapan yang sesuai. Ada stimulasi, ada deteksi, dan ada intervensi dini. Jadi kalau ada keterlambatan tumbuh kembang, nanti bisa distimulasi, dideteksi, ya, diintervensikan secara dini untuk memberikan solusi agar balita ini atau anak ini tidak terjadi kecacatan. Ilmu tumbuh kembang mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan segala upaya untuk menjaga dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak baik fisik, mental, dan sosial. Jadi menegakkan diagnosis dini ini setiap kelainan tumbuh kembang, kemungkinan penanganannya yang efektif, serta mencari penyebab dan mencegah keadaan tersebut. Kenapa toh anak ini kok tidak bisa bicara? Kenapa toh anak ini tidak bisa jalan?
Ini harus dicari faktor penyebabnya dulu. Tumbuh kembang ini berlangsung sejak konsepsi sampai akhir remaja. Masih di dalam kandungan itu, konsepsi itu sampai akhir remaja. Kalau seperti Anda ini masih proses tumbuh kembang. Masih remaja. Faktor penentu tumbuh kembang. Ini ada genetik, ada lingkungan. Ini kalau genetik ini memang dari gennya, ya, mungkin bisa dari lahir, pranatal, ada natal dan pasca natal. Jadi, lingkungan juga mempengaruhi. Lingkungan yang buruk akan mencetak anak itu menjadi buruk. Ini faktor penentu tumbuh kembang. Ya. Tahap-tahap tumbuh kembang, ya. Dari bayi neonatus dulu, ya. Neonatus ini nanti ada natal dan prenatal. Satu menjadi bayi, menjadi usia prasekolah, menjadi anak sekolah, menjadi remaja, dewasa muda, dan orang tua. Genetik lingkungan ini semuanya mempengaruhi. Bisa mempengaruhi prenatal, natal, neonatus, bayi, prasekolah, anak sekolah, remaja, dan dewasa muda. Ini tahap-tahap tumbuh kembang. Pengaruh gizi terhadap tumbuh kembang. Ini contohnya, ya. Bila nutrisi ibu buruk selama kehamilan, kemungkinan bayi berat badan bayi lahir rendah, BBLR. Ya. Dengan berat badan lahir rendah, ini bisa menyebabkan infeksi perinatal nutrisi buruk. Sehingga apa yang terjadi? Pertumbuhan janin terganggu. Penurunan potensi intelektual juga menurun. Ya. Ada penurunan potensi intelektual kalau dia terkena infeksi perinatal nutrisi buruk. Sehingga bisa juga nanti dewasanya menjadi dewasa muda yang kerdil. Ada yang ini mahasiswa tingkat 2 yang tingginya kurang dari 145. Ada enggak? Ada. 150? Ya, ini jadi kalau perawat pasti tinggi-tinggi, ya. Pengaruh lingkungan terhadap tumbuh kembang anak. Jadi ada pengaruh biologi, ada fisik, ada ekonomi dan politik, ada sosial budaya. Jadi individu di dalam keluarga dan keluarga ini di dalam masyarakat, ya. Antara biologi, fisik, ekonomi dan politik, sosial budaya ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kalau mungkin contohnya pada usia remaja di lingkungan masyarakatnya banyak perokok contohnya, ya. Sering cangkruk di lingkungan seperti itu. Jadi bisa mempengaruhi anak itu menjadi ikut-ikutan merokok. Jadi sosial budaya, ekonomi, politik, fisik, biologi ini saling mempengaruhi. Ini ya tentang input outcome-nya asuh asah asah, asuh asih asah. Kemarin sudah saya jelaskan tentang asuh asih asah. Jadi inputnya itu pertama adalah konsepsi optimal, di mana perawatan terus-menerus berkesinambungan. Outcome-nya apa? Sempurna kualitas dan potensi asahnya. Jadi perkembangan anak itu akan tumbuh
sempurna kualitas dan potensinya. Ini. Jadi kenapa di sini ada ASI? Karena ASI ini sangat penting untuk pertumbuhan bayi. Ya. Karena ASI ini gunanya sangat banyak. Selain untuk tumbuh kembang bayi, baik mana ASI dengan formula? Baik mana ASI dengan formula? ASI, Bu. ASI ya. Jadi ASI formula itu sangat bagus ASI. Jadi nanti kalau Anda jadi perawat, jadi untuk penyuluhan, ASI itu sangat penting. Manfaatnya sangat banyak. Selain untuk imun bayi, untuk tumbuh kembang bayi, juga untuk ibunya yang menyusui, bisa bisa mencegah stroke ya untuk ibu yang menyusui. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi dengan contohnya ASI ya, pada bayi lahir dikasih ASI secara eksklusif, secara 6 bulan tanpa dikasih tambahan apapun, ini ya, dengan perawatan terus-menerus, sehingga outcome-nya itu akan sempurna. Jadi, tapi diimbangi dengan asuh asih asah. Juga lingkungan sangat berperan sekali. Contohnya ibu, ya kasih sayangnya ibu, keluarga, ya. Dan kalau pada anak prasekolah, sekolah atau organisasi yang di dalam sekolah tersebut. Kalau makronya itu eksekutifnya. Jadi outcome-nya itu tergantung inputnya dan prosesnya. Kalau input dan prosesnya baik, outcome-nya akan menghasilkan yang berkualitas dan berpotensi sempurna. Ini tadi. Ini ya. Urut-urutannya ini ya, ada prenatal tadi sudah saya sering sebut, prenatal, neonatus, bayi, balita, anak menjadi remaja ya di sini. Jadi kalau prenatal ini mulai dari ibu, pendidikan, gizi dan KB-nya, kalau nutrisi dari ASI, PASI, MPASI. Kalau ini ada mikro, mini, meso dan makro ya. Yang mini ini keluarga. Keluarga nenek kakek, ayah, saudara, terus suasana yang di rumah. Nah, kalau meso ini sarana pendidikan, sarana pelayanan kesehatan, sarana ibadah. Kalau makronya kebijakan pemerintah, departemen kesehatannya, organisasi profesinya, dan organisasi nasional atau internasional. Ini diagram kerangka konseptual prosesnya tumbuh kembang anak. Dikatakan asuh itu apa? Kemarin siapa yang tahu asuh itu apa? Ngantuk semua ya. Apa asuh itu kemarin? Asah, asih, asuh. Diasah berarti diapakan? Diasah berarti apa? Distimulasi secara dini ya, diajarkan hal-hal yang baik, distimulasi untuk ngomong yang baik ya. Cara makan yang baik namanya asah. Kalau ASI itu kasih sayang. Kasih sayangnya seorang orang tua, mungkin dari saudaranya, keluarganya. Kalau asuh itu fisik biomediknya.
fisiknya yang dikembangkan. Ini untuk asuh ini ya. Jadi ada pangan, gizi, nutrisi. Ini perawatan kesehatan dasarnya. Ini ada imunisasi, ada ASI, ada penimbangan, ada pengobatan ya. Sanitasi higienya, sandangnya, kesegaran jasmani, rekreasi dan sebagainya. Ini untuk asuhnya ya. Imunisasinya tercukupi enggak, ASI-nya, ASI eksklusif apa tahu enggak ya, berat badannya, terusan ke hygiene-nya ya. Mungkin kalau masih prasekolah, hygiene kebersihan gigi mulutnya, sanitasi lingkungannya. Kalau kasih sayang ini diperlukan pada tahun-tahun pertama ya untuk ASIH-nya. Hubungan yang erat mesra antara ibu adalah syarat mutlak. Jadi anak itu kalau sering dicium itu akan apa? Bisa meningkatkan hormon apa? Sehingga anak ini bisa menjadi cerdas ya. Diberi kasih sayang. Bukan dihakimi kalau anak-anak itu diberi kasih sayang. Ini kalau ASA, ya, contohnya cikal bakal proses belajar, pendidikan. Ya, kalau tentang mental psikososialnya, itu bisa kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, kepribadian, moral, dan etika. Ini untuk ciri-ciri tumbuh kembang ini kontinu ya, percepatan dan perlambatan, pola perkembangan sama berhubungan dengan maturasi sistem susunan saraf. Ya, kalau tumbuh kembangnya bayi dari awalnya masih belum bisa mengangkat kepala ya, masih tiduran. Satu hari itu tidurnya sama membuka bangunnya itu masih banyak tidurannya. Terus setelah itu bisa mengangkat kepala. Terus bisa merangkak, bisa duduk, bisa merangkak, bisa jalan, akhirnya bisa berangkat ke sekolah. Ini proses tumbuh kembang bayi anak. Ini contohnya. Jadi anak bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi mereka adalah makhluk kecil yang diyakini memiliki potensi diri untuk berkembang. Jadi bukan miniatur, bukan barang mainan ya, tapi mereka adalah makhluk yang kecil memiliki potensi diri untuk berkembang. Makanya kalau dari kecil itu ditanamkan hal-hal yang baik, karena anak kecil itu bagaikan kertas putih. Kalau Anda corek apapun, dia akan menirukan. Kamu tulisi angka 1, ya ditirukan angka 1. Itu kan ibaratnya kertas putih. Kamu coreti apa-apa akan terbekas di situ. Ciri-ciri anak. Semua anak mempunyai ingatan yang mudah menyerap atau cepat belajar. Semua anak belajar melalui bermain, ya, belajar ide-ide baru, adaptasi sosial, mengatasi masalah-masalah emosi. Ya. Semua anak belajar melalui bermain. Jadi, dengan terapi bermain, dengan bermain itu bisa memunculkan ide-ide baru pada anak. Adaptasi sosial, ya,
bisa bermain dengan teman-temannya, adaptasi sosial. Yang ketiga adalah semua anak melalui sejumlah tahap perkembangan setiap tahap saling berkaitan. Dan yang keempat adalah semua anak ingin berkebebasan dalam menunjukkan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki. Jadi anak satu dengan yang lainnya itu belum tentu sama. Kadang satunya pintar bernyanyi, satunya pintar joget, satunya pintar mukuli teman-temannya, gitu. Satunya pintar bercerita, jadi satu anak dengan yang lainnya itu beda. Karakteristik ya ini anak usia dini waktu itu suka meniru tadi katakan anak itu otaknya bagaikan kertas putih. Jadi apa yang kamu ajarkan, apa yang kamu lakukan akan ditiru. Suka meniru, selalu ingin mencoba. Anda masak, dia ya pengen masak. Anda mencoret-coret apa juga pengen mencoret-coret. Terus juga spontan. Ya, spontan. Apa yang dilakukan itu spontan. Tidak seperti orang dewasa dipikir dulu baru. Kalau anak-anak itu spontan. Belum tahu artinya itu membahayakan atau tidak. Itu bisa dilakukan secara spontan. Riang, ya, bergembira. Kalau sudah dikasih mainan, riang ke sana ke sini ya, bermain lari ke sana ke sini. Selalu ingin tahu, jadi ingin tahunya itu tinggi. Ya apapun yang dikatakan anak itu, usia-usia balita ini, usia dini ini, ya harus kita apa? Jawab secara logika. Pengen apa? Itu apa ya harus dijawab. Pasti rasa ingin tahunya tinggi, semuanya ditanyakan. Terus unik. Ya. Unik enggak anak balita ini? Unik ya, lucu. Terus suka bermain. Dia masa bermainnya lebih tinggi. Suka sekali kalau bermain ya. Jadi masa tumbuh dan berkembang anak itu usia dini merupakan masa keemasan atau dinamakan golden age ya. Golden period. Jadi pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi semasa usia dini akan menjadi fondasi bagi anak di masa dewasa. Jadi usia 0 sampai 7 tahun ini golden period ya. Jadi golden age, masa keemasan. Kalau bisa ini anak jangan sering dihakimi, jangan sering dibentak, jangan sering apa itu diapakan, dipenging itu diapakan, dicegah, apa-apa dikit-dikit dicegah, dibiarkan saja ya, tapi diarahkan. Kalau itu cukup membahayakan dirinya atau orang lain itu ditegur dengan secara logika. Jangan sampai anak ini dibentak, karena satu kali bentakan ini akan mengurangi sel-sel dalam otaknya. Karena nanti sudah 7 tahun, tidak dalam masa keemasan golden age ini harus diajari beneran. Harus dikenalkan antara yang baik dan buruk. Di anak-anak itu ada masa namanya masa tumbuh dan berkembang anak itu ada masa keemasan. Di sini usia 0 sampai 7 tahun, 6 tahun Pak. Nanti kalau sudah 7 tahun itu harus diarahkan. Kalau enggak benar ya dibenarkan. Setiap anak akan tumbuh berkembang dan belajar dengan kecepatan yang berbeda dengan anak yang seusianya. Mungkin setiap anak akan berbeda. Intelijensinya berbeda, caranya berpikir berbeda. Satu anak dengan anak yang lainnya itu akan berbeda-beda.
Ini pentingnya PAUD dikaitkan dengan perkembangan otak. Jadi saat lahir, bayi memiliki sekitar 100 miliar sel otak yang belum saling berkesinambungan. 100 miliar. Tapi kalau sudah kena marah, kena bentak, ini 1 miliar ini volumenya akan berkurang. Pasti anak itu kadang itu tadi. Apa yang dilakukan itu spontan dan bisa mengagetkan, bisa jantungan orang tuanya. Tapi menegurnya kita tidak dengan cara membentak. Kita tegur secara logika. Pasti dia kan, kalau anak itu diajarkan dengan kekerasan, jadi cara ngomongnya juga keras, cara berpikirnya juga keras. Maka dari itu, dari golden period ya, ada masa keemasan tadi, periode masa keemasan itu, golden age-nya itu benar-benar diperhatikan, ditegur dengan secara logika. Pembentukan sinaps, jadi lahir 3 tahun banyak dan cepat, 3-8 tahun padatan sinapsnya 2 kali lipat orang dewasa. Berapa 18 tahun terjadi pemangkasan. Sinap itu syarat yang ini saling berkaitan. Ini. Jadi kalau gizi amat berperan di dalam proses tumbuh kembang dan perkembangan otak. Jadi zat gizi yang diperlukan pada tumbuh kembang itu seperti zat gizi makro, ini energi, protein, dan lemak. Kalau gizi ini berkurang akan mempengaruhi otak anak. Jadi zat gizi mikronya vitamin dan mineral. Jadi dampak kurang gizi di sini ada gizi kurang dan infeksi, ini otak menyebabkan otak kosong, bersifat permanen, tak terpulihkan. Ini mutunya sangat rendah, menjadi beban. Gitu ya. Jadi ini bisa dilihat. Kalau gizinya cukup, sehat, anak cerdas, produktif, ya. Mutu sumber dayanya tinggi, menjadi aset negara, aset untuk manusia. Ini kita akan coba bisa dipahami tentang ini, anak belajar melalui seluruh indera ya, mulai dari cara bermain ya, main slam, main tanah liat, ini lebih baik daripada main gadget ya, main air. Ya. Pendekatan pada anak yang dapat dilakukan pendidik. Ini ada otoriter, ada permisif, ada demokratis. Dikatakan otoriter, ini cara mendidiknya bersifat keras, tegas, dan harus dilakukan oleh anak setelah diperintah pendidik. Ini tujuannya untuk apa? Agar anak menurut disiplin, tertib, dan tidak banyak kemauan atau melawan. Kelebihannya, sekolah atau keluarga terlihat aman, tertib, tidak ada masalah, disiplin, tenang, dan semua anak menurut. Tapi kekurangannya apa? Anak tidak memiliki kreativitas, jadi penakut, jadi rendah diri, tidak ada kemauan untuk mencoba atau menciptakan hal-hal baru. Ini kalau otoriter ya. Kalau permisif, ini pendekatan lebih banyak memberikan kebebasan pada anak untuk bertindak, berbuat atau berkreasi. Pendidik lebih banyak membiarkan, memantau dan mengawasi
seandainya anak menghadapi bahaya. Ini kelebihannya tidak banyak resiko dan tugas pendidik terasa ringan. Tapi kekurangannya tidak mempunyai tujuan pendidik yang jelas dan terencana. Jadi semuanya ada kelebihannya dan kekurangannya. Yang ketiga adalah demokratis. Ini cara pendekatan memberikan kesempatan kepada anak untuk menampilkan kreativitasnya, tetapi dengan penuh bimbingan pendidik. Anak dapat bebas, tetapi masih di bawah pengawasan dan pemantauan pendidik. Mendidik anak tidak dikekang, malah diberi peluang untuk berbicara, berpendapat, mengemukakan pandangan, dan berargumentasi. Ini yang demokratis. Ya. Ini agak baik gitu ya. Jadi kekurangannya juga dikit, kelebihannya juga dikit. Pendidikan anak usia remaja. Setelah melewati masa kanak-kanak, maka seorang manusia akan masuk ke masa peralihan menuju dewasa. Masa tersebut itu dinamakan masa remaja. Ditandai dengan perubahan fisik, ya, kognisi, kepribadian, dan sosial. Dan perubahan fisik contohnya yang laki-laki punya bulu kumis, ya, punya bulu ketiak. Yang anak menjadi dewasa, menjadi remaja. Kepribadiannya lebih dewasa, sudah mempunyai rasa malu untuk teman laki-laki dan perempuan. Sosialnya juga seperti itu. Ini ya, tadi perubahan fisiknya ini ditandai mulai berfungsinya organ reproduksi karena kematangan seksual telah tercapai. Ini secara fisik, remaja tidak mau lagi dianggap sebagai anak kecil yang bisa disuruh atau dilarang. Mereka berani protes dan dilakukan secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Dan fisik. Kalau kognisinya meliputi perubahan proses berpikir masa kanak-kanak yang berorientasi konkret menjadi proses berpikir abstrak. Jadi tidak sama kalau untuk masa anak-anak dengan masa dewasa ini sudah tidak sama. Perubahan kognisi dia cara proses berpikirnya juga beda. Kalau perubahan kepribadian dan sosial ini ditunjukkan dengan adanya kebutuhan yang lebih besar untuk terlibat dalam lingkungannya, khususnya kelompok seusianya. Jadi sudah tidak anak-anak lagi ya, sudah tidak main tanah liat lagi seperti anak-anak. Jadi kebutuhannya itu lebih besar untuk terlibat dalam lingkungannya. Dan yang perlu diingat lagi, menjalin komunikasi dengan remaja harus dilakukan dengan hati-hati dan lemah lembut. Ini caranya yang dapat dilakukan orang tua dan pendidik terhadap remaja antara lain ini ya. Jadikan remaja sebagai teman bicara, bukan lawan bicara. Seolah-olah mereka kita tuding sebagai permasalahan. Mungkin kata masalah kecil dibesar-besarkan ya, karena kelelahan orang tua yang bekerja, anaknya lagi yang dituding, yang disalahkan. Jadilah orang tua yang bijak dengan mengajak remaja untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya dan bersama-sama mengatasi permasalahan yang ada. Ya, misalnya punya anak, kalau dewasa itu dijadikan teman bicara, teman curhat ya, bukan lawan bicara yang seolah-olah mereka kita tuding sebagai sumber masalah. Karena biasanya kalau orang tua sering marah-marah, anaknya disalah-salahkan. Ini sangat mempengaruhi psikologis. Hargailah pendapat remaja. Belum tentu anak remaja itu kalau ngomong salah, perlu ditelaah. Kalau salah ya dibenarkan. Kalau memang benar ya kita merasa salah ya kita harus minta maaf pada anak-anak kita, remaja ya. Bimbing dan diarahkan. Dibimbing dan diarahkan. Harus tahu antara yang jelek dan yang bahaya, yang mana yang membahayakan, yang bisa
mempengaruhi usia dewasanya nanti. Bisa mempengaruhi hari tuanya. Ini harus dibimbing dan diarahkan. Ini sekian ya untuk tumbuh kembang. Ada yang ditanyakan dari tumbuh kembang tadi? Ada yang ditanyakan? Tidak ya?